Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang kaprodi, yaitu kaprodi KPI atau dakwah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Bekasi. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Dr. Madeni Al-Lomboki MPD. Alhamdulillah Ustaz ya, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau yang sangat amat padat, hari ini beliau berkenan untuk bersamai kita, tentunya dalam diskusi-diskusi yang mudah-mudahan nanti bisa membawa hal yang bermanfaat untuk kita semua. Adapun tema diskusi kita pada hari ini, karena beliau ini orang dakwah, gitu, kita akan berbicara tentang dakwah nih Ustaz. Ya, sebenarnya pemaknaan dakwah itu sendiri itu apa ya saudara? Kan itu yang pertama. Karena sekarang ini kita lihat ketika kita berbicara tentang dakwah itu banyak kan mereka berspekulasi ataupun menggambarkan dakwah itu adalah sebuah pemaksaan untuk siapapun mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh para pendakwahnya itu sendiri. Nah, ini kan sebenarnya pemaknaannya sudah agak sedikit bergeser. Kalau kita tarik kembali pemaknaan murni atau aslinya dakwah itu seperti apa? Mungkin bisa kita jelaskan. Fadhal Dokter. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Stajib. Masya Allah. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, pertanyaan tentang dakwah ya. Maka tentu ketika kita merujuk literatur ya, pengertian dakwah baik secara definisi ataupun dari pandangan para ulama, maka jelas satu yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dakwah itu kan mengajak ya. Mengajak, menyerukan ya. Apakah nanti orang mau mengikuti kita itu urusan belakang ya. Yang penting tugas kita adalah mengajak. Ala hal balagta kan. Apakah sudah kita sampaikan? Jadi tugas kita hanya mengajak aja. Ya, masalah orang nanti mendapatkan hidayah dan petunjuk karena dakwah kita, itu merupakan sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dulu baginda Nabi SAW kan di sisi atau selain beliau mengajak juga beliau juga mendoakan ya. Mendoakan mad'u atau mendoakan orang yang didakwahinya. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan menyeru saya, tapi tentu semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga ketika kita melihat misalnya kisah-kisah para rasul ya, baik dari Nabi Nuh alaihissalam misalnya, maka ketika mereka menyerukan, mereka ketika ditolak tidak akan putus asa ya. Karena memang itu adalah tugas mereka, tugas para nabi dan rasul adalah mendakwahkan. Maka terbukti ketika kita mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam misalnya, ketika dia ditolak oleh kaumnya, ketika dicemooh oleh kaumnya, ketika diejek kaumnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh apa? Mengadukan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika kita melihat ayatnya kan, bahwa sesungguhnya kaumku ini adalah orang mendustakanku kan. Faftah baini wa bainahum fatha kata Nabi Nuh. Maka oleh karena itu beliau putusan antara aku dan mereka. Maka begitu juga dalam surat Nuh jelas dikatakan kan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Yes. Saya mendakwahi kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka tidak sedikitlah orang yang mengikuti dakwah, tapi tidak putus asa, tetap istiqomah untuk berdakwahnya siang dan malam. Berapa tahun? 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, coba siapa yang kuat tahun? Kita kita zaman umat Muhammad SAW ini paling berapa tahun usia kita kan? Nggak sampai 1000 tahun kita dakwah. Paling kita dakwah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya. Tapi kita udah bosan ya, baru ditolak sedikit udah nyerah ya kan? Baru dicuekin dikit udah nyerah. Baru difitnah dikit udah nggak mau dakwah lagi, udah baperan ya kan? Jadi jangan jadi dai yang baperan ya, tapi jadilah dai yang apa kira-kira yang berpikir lah ya, yang terus konsisten istiqamah untuk dakwah. Masya Allah, Masya Allah. Lalu jika kita melihat ada kan satu ayat itu mengatakan bahwa ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Jadi kan metode-metode dakwah yang sebenarnya untuk saat ini lebih cocok itu sebenarnya apa Ustaz? Kan ada bil hikmah, terus mau itu hasanah dan juga jadiluhum bilati hasan. Ini sebenarnya yang paling kemudian cocok dengan kondisi atau zaman kita sekarang ini yang seperti apa? Iya, baik. Ya tentu
ketika kita menerapkan metode dakwah dalam sebuah mad'u kita, maka tentu harus kita lihat dulu mad'unya seperti apa. Ya, karena terkadang antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda cara atau metode dakwahnya. Maka karena itulah Pak Nasir sering mengatakan bahwasanya dalam dakwah itu harus memahami fikul waqi dan fikul dalil. Ya, jadi fikih realitanya, keadaan masyarakat seperti apa, baru juga kita pahami juga dalilnya seperti apa. Ya. Atau kalau mengutip Profesor Didin Hafidzuddin, beliau sering mengatakan fikhun nas, kata beliau, ya, memahami fikih manusia itu. Nah, oleh karena itu baru kita akan mengetahui, ya, setelah kita mengetahui keadaan masyarakat kita atau istilah dalam dunia dakwah kita, biasanya kita sebelum memberangkatkan dai-dai kita untuk berdakwah ke sebuah atau ke pedalaman Nusantara misalnya, maka kita terlebih dahulu meminta mereka untuk mapping atau memberikan peta dakwah. Seperti apa sih kondisi masyarakat di situ, kira-kira metode apa yang cocok. Nah, maka antara satu tempat dengan tempat yang lain pasti berbeda. Nah, maka kita lihat, itu yang bisa menentukan. Maka karena itulah dakwah ini butuh planning, butuh perencanaan, butuh strategi juga. Maka dalam kitab-kitab atau pembelajaran ilmu dakwah banyak kita dapatkan manhajud dakwah, bagaimana metode kita dalam berdakwah dan lain sebagainya. Masya Allah. Lalu sekarang ini kan jika kita lihat masing-masing dai itu kan ibaratnya punya karakter masing-masing. Ya. Bahkan ada yang lembut, ada yang setengah, ada yang keras. Nah, sekarang ini kan banyak sekali yang kemudian, mohon maaf, kadang-kadang yang agak dengan lantang dan keras itu, ya itu kan seolah-olah ditolak oleh masyarakat. Jadi persepsi masyarakat itu dakwah itu tidak seperti itu. Karena kan jika kita lihat, ya mungkin zaman Rasulullah pun juga ada kemudian cara berdakwahnya dengan cara yang benar-benar santun, dan dakwah yang benar-benar dengan perang dan sebagainya. Nah, ini kemudian bagaimana kita menyikapi hal ini? Jika kita melihat kemudian para pendakwah itu dengan gayanya yang khas, misalkan berapi-api dan sebagainya, bahkan cenderung seperti orasi. Nah, ini bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Pasti dalam dakwah itu pasti ada kontroversi lah bahasanya, bahkan ada yang dengan lucu-lucuan. Nah, itu pun juga menimbulkan hal-hal yang sekarang ini menimbulkan kegaduhan justru. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Dokter? Ya, baik. Kalau menurut saya ya kembali lagi, kita kan contoh kita dalam aspek kehidupan kita kan bagian Nabi SAW ya. Dalam kehidupan kita, dakwah kita juga begitu ya. Bagaimana Rasul dulu dakwah? Jadi Rasul dakwah tidak hanya memberikan nadhiro ya, tapi di situ juga ada basyironya ya, basyiron wa nadhira. Rasul sudah memberi kabar gembira, di sisi lain juga memberi nadir, memberi peringatan. Nah, kan kadang kebanyakan dai kan kadang beri peringatan terus ini haram, ini tidak boleh dan sebagainya. Tapi kadang lupa memberikan kabar gembiranya, basyironya ya. Padahal Nabi SAW kedua-duanya dilakukan ya, memberikan basyiron, memberikan kabar gembira, begitu juga nadhira, memberikan peringatan. Nah, ada itulah ketika kita dalam satu amalan misalnya perbuatan, ketika kita mengetahui bahwasanya perbuatan ini memberikan manfaat yang luar biasa, begitu juga ketika kita melakukan ini, maka itu akan ada larangan luar biasa, maka biasanya kita itu giat untuk melakukan amalan itu. Seperti misalnya sholat tahajud lah misal. Nah, ketika kita ingin istiqomah misalnya sholat tahajud, maka kita harus tahu dulu, ini sholat tahajud ini basirannya apa ini, ya keutamaannya apa. Maka kalau kita mengetahui keutamaan, dari situ kita akan termotivasi. Masya Allah. Lalu sejauh mana, Dokter, ketika kita dalam dakwah itu kan butuh inovasi. Sepenting apa sih inovasi dalam dakwah? Monggo. Nah, ini dalam ini banyak perdebatan itu terkait dengan mana atau metode sebenarnya. Karena ada yang mengatakan bahwasanya ya udah dakwah kita itu sudah tauqifi katanya. Ya, ada yang mengatakan itu ya udah sebagaimana Rasul, ya udah gitu aja ya, tanpa modifikasi dan lain sebagainya. Tapi ada pendapat yang lain, ya selama itu bukan masalah yang ini, maka silakan dalam hal metode, dalam hal apa, ya itu kan terkait sarana lah metode, ya nggak apa-apa kita berinovasi, yang penting tidak melanggar syariat gitu. Itu tadi ya saya memberikan dua perbedaan, dua pendapat ya. Ada yang mengatakan itu tauqifi dan ada yang mengatakan itu bisa kita modifikasi dan lain sebagainya. Yang jelas tidak melanggar syariat gitu. Lalu bagaimana kan ketika kita melihat tadi itu kan metode dakwah itu ada bil hikmah, mau'izah hasanah, dan juga jadilhum billati ya hasan. Lalu jika kita bid'ah sendiri nih, dakwah bil aplikasi. Nah, sekarang ini kan zaman di era
di digital yang sangat luar biasa. Apakah kemudian tugas kita, tugas dai itu sekarang ini perlu kemudian mengenal digital dan sebagainya. Bahkan sekarang ini kan banyak aplikasi-aplikasi digital yang kemudian di dalamnya mengandung dakwah untuk memerangi judal dan juga pinjol yang sebenarnya untuk mengimbang. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Kalau menurut saya sih ya sangat bagus lah aplikasi-aplikasi untuk berdakwakan, karena tidak semua masyarakat bisa kita sentuh. Berbeda misalnya ketika kita dakwah di majelis kajian misalnya, atau di masjid, atau di majelis taklim, paling kan yang bisa mengikuti dakwah kita paling hanya berapa ratus orang lah. Paling banyak kalau bisa dari 1.000 umat lah misalnya, paling cuma 1.000 doang kan. Tapi kalau di medsos misalnya kita punya platform media sosial dan itu kita gunakan untuk dakwah, wasilah dakwah, ya mudah-mudahan itu sebagai amal jariah kita kan. Berapa banyak orang yang dapat hidayah karena nonton podcast kita misalnya, berapa orang yang dapat hidayah karena nonton video dakwah dari TikTok kita misalnya, dan mereka dapat hidayah, kan itu luar biasa. Kita mendapatkan balasan lah sebagaimana yang Rasul janjikan ketika ada seorang dapat hidayah, petunjuk dengan asbab dakwah kita, kan itu kan pahalanya luar biasa. Khairun laka min humrin na'am, kan lebih baik daripada unta merah, ya kan. Ya, intinya sih kalau menurut saya selama itu dalam ranah muamalah ya, dalam ranah kehidupan kita sehari-hari, ya tidak apa-apa untuk sebagai wasilah dakwah aja, kan itu bukan pokoknya, tapi itu sebagai wasilah dakwah aja. Ya. Masya Allah, terakhir mungkin sebelum kita tutup ada pesan ataupun wejangan untuk para pemirsa kita agar tidak bosan untuk berdakwah, karena kan sebenarnya masing-masing kita itu kan punya kewajiban untuk berdakwah. Iya. Karena diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah dalam surah Al-Asr itu, innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Nah, ini kan sebenarnya 4 pilar sebagai seorang muslim, bagaimana kita itu punya kewajiban untuk mengingatkan sesamanya dalam kebaikan dan juga agar terus dalam kesabaran. Mungkin bisa disampaikan pesan dan juga wejangannya untuk pemirsa kita. Ya, karena dakwah ini merupakan suatu kewajiban bagi kita. Maka tentu setiap kita hendaklah berperan masing-masing. Ya, yang pembisnis ya mungkin berdakwah melalui bisnisnya, yang dosen mungkin berdakwah melalui cara pengajarannya di kelas misalnya, yang penulis buku berdakwah dengan tulisannya, yang punya harta mungkin berdakwah dengan hartanya. Intinya semua punya bagian, lah kita ambil bagian mana kira-kira bagian kita yang cocok ya. Kalau kita berdakwahnya secara lisan, maka silakan dilanjutkan. Kalau kita mampunya berdakwah secara harta, silakan. Karena juga ketika kita berdakwah secara harta juga balasannya luar biasa kan. Man goza ya, barang siapa yang membantu seorang untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, maka dia juga dapat pahala itu dan lain sebagainya. Makanya itu kita ambil bagian sendiri, dan dakwah tugas kita semua, bukan hanya tugas seorang ustadz ya. Jadi dakwah silakan dilanjutkan, kita senantiasa termotivasi ya. Dakwah itu adalah kewajiban, dan kewajiban kita adalah hanya menyampaikan. Masalah hidayah terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin kalau bisa kita simpulkan saja bahwa sebenarnya dakwah itu mengajak bukan memaksa. Ya. Dan dakwah itu mengajak bukan mengejek, serta dakwah itu sebenarnya merangkul bukan memukul. Masya Allah. Dan ingat sebenarnya kita ini jika kita sudah berilmu, ilmu itu untuk diamalkan bukan untuk diberhalakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing dengan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.